datang itu Taiwan, Hong Kong sudah nggak apa-apa ya. Taiwan, Singapura. Oke, ada apa ini Singapura hari ini? Tadi saya melihat ada yang majikannya meninggal di bandara. Oh betul. Gimana sayang? Itu kalau polisi Singapura kita nggak tahu kejadian, nggak bakal diinterogasi. Cuman kalau andai majikannya sakit, itu semua obat dibawa ke rumah sakit untuk dicek. Jadi untuk mbaknya yang Singapura nggak perlu khawatir kalau soal polisi Singapura nggak sembarangan interogasi, karena saya sudah mengalami 3 kali, Miss. Oke. Nah ini kan saya butuh pengalaman dari kalian yang ada di Singapura. Ini bagus banget. Dimana apa yang Miss Yuni sampaikan tidak benar, kalian kasih tahu. Karena kan biar pengalaman orang lain, siapa tahu nih ik Hong Kong, ik Taiwan pingin ke Singapura. Jadi tahu cerita-ceritanya. Jadi kalau meninggal dunia itu anaknya nggak ada masalah ya Mbak ya? TKW-nya tidak bermasalah. Oke, tidak bermasalah. Cuman kalau umpamanya meninggal di rumah ya, nanti ada siapa? Terus ditanya, kok bisa meninggal ini? Kalau keluarganya ikhlas, kita nggak ditanya ya. Kalau keluarganya nggak ikhlas, masih disuruh nyari-nyari obat aja yang dibawa ke rumah sakit. Jadi apa yang dimasukkan itu jam berapa itu kita sebagai pengasuh ditanya gitu nih. Cuman ditanya aja obatnya apa, ini waktunya jam berapa mili gitu. Oke. Terus kalau kayak gini Mbak, setelah itu apakah TKW yang di Singapura yang tanda tangan meninggal dunia itu kemana biar bisa cari majikan lagi itu? Ke agensi kah atau ke MOU? Itu terserah majikan, Miss. Kalau membutuhkan kita tetap di situ. Kalau tidak, mungkin setelah itu dikremasi, kita diantar ke agen untuk cari majikan. Tapi dia nggak punya agent masalahnya. Ya tergantung, itu kan direct hire. Tergantung dia cari majikan di Facebook loh. Itu dimasukkan ke Facebook dan dia bisa pilih majikan. Kalau dia minta pulang, bagaimana? Kalau dia minta pulang, itu juga keputusan majikan. Dia beli tiket sendiri atau majikan yang membelikan gitu, Miss. Tapi kan dia mati, Mbak. Kan nggak bisa ngejeng lagi. Tapi kan kalau majikannya masih mau, mungkin dia masih di situ. Kan kita nggak bisa. Bukan, seandainya oke, nggak mau nih. Tapi posisi 1 tahun, itu apakah beli tiket sendiri atau kewajiban majikan? Kalau saya dulu itu 1 tahun beli tiket sendiri, Miss. Saya loh ya, saya nggak tahu yang lain. Saya loh. Oke. Tapi bukan berdasarkan undang-undang ya? Bukan. Kalau di Singapura itu kita nggak bisa berpatokan di undang-undang. Oke. Seandainya kita nggak suka majikan ya, kita bilang pulangkan saya. Oke, saya pulangin, beli tiket sendiri. Gitu, Miss, di Singapura. Kalau di Hong Kong soalnya nggak bisa, Mbak. Itu terserah majikan yang suka atau majikan tidak suka. TKW-nya nggak suka atau TKW-nya suka, kalau dipulangkan wajib majikan yang membelikan tiket ya, wajib. Iya, kalau di Singapura nggak, Miss. Di Singapura nggak gitu konsepnya. Oke. Di Singapura kalau terkadang kita bekerja ya juga tidak sesuai dengan apa itu kontrak kerja, itu sudah biasa, Miss. Oke. Di sini pun yang nggak dapat makan juga banyak, itu pun juga biasa. Tinggal kita menyikapinya gimana gitu loh, Miss. Oke. Jadi nggak ada peraturan yang mengatakan bahwa majikan wajib membelikan tiket, nggak ada ya? Nggak ada, itu kalau finish itu majikan wajib membelikan tiket. Oke, siap. Kalau finish. Oke. Apakah di Singapura juga ada cuti tahunan nih kalau boleh tahu? 2 tahun sekali, Miss, cutinya. Iya, berapa minggu? Kayak di Hong Kong kan wajib 14 hari. Jika tidak diberikan libur diganti uang. Bagaimana dengan di Singapura? Itu gini, Miss ya. Semua tergantung majikan. Kalau kita dapat majikan, kita ya dapat uang. Kalau tidak, kita pun nggak bisa komplain. Mau komplain ke agent, yang menang tetap majikan. Itu di Singapura, Miss. Oke. Terus libur minggu, seandainya tidak diliburkan, bisa diganti uang atau tidak ada libur sama sekali Singapura? Kalau di Singapura ya, semua itu juga tergantung majikan. Aduh. Kalau tiap minggu. Kembali lagi sama majikan, berarti bukan di peraturan ya?
kembali ke majikan dan agent, Miss. Jadi sebagai dan agent. Karena saya punya banyak teman ya, semuanya cerita. Kalau ada yang baik ya diganti, Miss. Kalau enggak ya semaunya majikan. Kita nggak bisa buat apa-apa. Itu Singapura, Miss. Wah, kalian keren ya yang di Singapura nggak pernah libur. Kalian hebat banget yang di Singapura nggak pernah berhenti tapi tidak pernah mengeluh. Keren, keren, keren. Keren Singapura ini. Kayak gini loh, Miss. Semuanya tergantung nasib kita. Kalau kita dapat majikan baik ya oke lah. Kalau kita dapat majikan yang gimana gitu ya, pandai-pandai kita kalau misalnya kita nggak dikasih makan ya, Miss, itu udah hal biasa. Kamu mau komplain kemana-mana pun jawabannya tetap sabar gitu. Oke. Karena Oke. saya ya punya teman ikut itu sudah 6 tahun, makan cuma sama telur saja, Miss. Tapi sebentar. Kalau Dari MOM sendiri itu ada nggak peraturan yang mewajibkan libur? ada, Miss, ada. Jika kamu nggak libur diganti uang itu ada, sudah tertulis. Sudah tertulis tetapi di prakteknya tidak sesuai dengan peraturan. Seperti itu? Iya betul, Miss. Oke. Itulah yang terjadi di Singapura. Dan tidak bisa menuntut, tidak bisa kayak di Hong Kong kalau nggak digaji, kalau libur nggak digaji bisa dituntut. Bagaimana dengan di Singapura? Nggak bisa, Miss. Kebanyakan nggak bisa, mayoritas nggak bisa. Itu pengalaman saya lah, saya nggak tahu ya yang lain. Itu pengalaman saya. Oke. Ini menjadi apa ya? Masukan sih secara totalitas kan nasib orang beda-beda. Bener apa yang saya sampaikan ya. Tergantung dari majikan dan rezeki, betul nggak sih? Iya betul Miss, betul. Siap. Jadi ngerti kan saya setidaknya itu tahu seperti apa dan bagaimana ya, namanya orang kan pengalamannya beda-beda ya Mbak ya. Iya Miss ya. Oke, siap. Dari Singapura nih keren banget mau berbagi informasi dengan yang ada di Hong Kong. Dan sini ya, Miss, kalau udah lewat jam 10 itu ya kita nggak boleh bising-bising, itu nggak boleh. Kalau nanti kita bising ya tetangga lapor polisi. Itu banyak, Miss, juga kejadian kayak gitu. Oke, kalau itu sama sih. Di Hong Kong kurang lebih sama. Jadi untuk mbaknya yang di Singapura semangat, nggak usah ngeluh. Kalau kita nggak kurang makan, kita beli. Kita punya gaji, kita beli makan. Asal kita nggak dipukul, asal gaji kita dikasihkan, sudah oke gitu, Miss. Oke, syukur. Jangan Alhamdulillah. banyak tuntutan. Kalau banyak tuntutan malah dipulangkan ya? Kalau banyak tuntutan dipulangkan bisa. Terus kayaknya majikan itu sama kita semakin menjadi-jadi gitu loh, Miss. Nggak tahu gimana caranya ngomong, kayak semaunya sendiri gitu loh, Miss. Oke, di Arab Saudi juga nggak libur. Oke, ini adalah berbagi ilmu pengalaman di negara-negara penempatan pekerja migran ya teman-teman ya. Ini saya sangat salut sekali. Ternyata TKW Singapura keren banget. Kalian tuh, hati saya tergugah ya, bener-bener Singapura punya jiwa dan mental yang sehat dan kalian bener-bener hebat. Dan satu pesan, Miss, buat kalian ya, jangan kabur. Kalau mau kabur ke MOM atau ke KBRI, karena di Singapura banyak, Miss, yang kabur jadi anak nakal banyak. Keluarnya cuma malam. Banyak, Miss. Jadi kupu-kupu malam gitu? Iya. Oh. Jadi di Singapura juga ada kupu-kupu, Mbak? Banyak, Miss. Cuman mereka ya yang nggak pernah keluar malam, mereka nggak tahu. Karena saya pernah keluar malam, jadi saya tahu bagaimana nasib mereka. Ada yang di Malang itu mungkin umurnya masih muda, Miss. Dia bilang, Mbak minta uang buat makan, saya belum makan. Itu ada, Miss. Saya nemuin sendiri kan. Saya berani cerita, saya menemuin sendiri itu, Miss. Kalau larinya nggak ke jalan yang benar, dia pasti jadi kupu-kupu malam. Oke, siap. Ternyata dimanapun, jika kita tidak memilih jalan yang benar, kita akan salah jalur ya Mbak ya. Bisa dibilang gitu ya? Iya, Miss. Oke. Ya. Terima kasih dan I love you ya Singapura. Ya, Miss. Oke. Ini majikan saya di belakang ngomong-ngomong, saya nggak enak. Saya Oke, nggak siap. boleh pegang HP tapi nyuri-nyuri. Siap. Terima kasih, I love you. Miss, satu lagi, Miss. Oke, Satu siap. lagi. Untuk pin pikat dengan itu, Miss, apa? Yang di TikTok itu apa, Miss?
Yang katanya di TikTok Singapura kan banyak yang itu pinjam uang tanpa bunga. Oh, rentenir. Iya, itu saya dapat cerita dari kakaknya majikan. Dia punya pembantu 16 pinjol, Miss. Loan itu ya, yang namanya loan itu ya? Nah, loan sak itu loh, Miss. Terus? Itu semua rumah majikan di syuting dikasihkan dia, sampai kartu kredit majikan, Miss, dikasihkan ke loan sak. Wow, oke. Terus apa yang terjadi sama anak yang pinjem bank tadi? Dipecat? Majikan lapor ke polisi, dan polisi nggak bisa berbuat apa-apa karena apa ya, Miss ya, kayak sudah mendarah daging gitu loh, Miss. Yang nonsak itu banyak circle-nya gitu loh, Miss. Yang promosi juga anak Indonesia sebenarnya, bukan orang luar. Anak Indonesia. Jadi kejahatan itu dipicu oleh orang Indonesia sendiri untuk menipu orang Indonesia. Siap, saya akan mengingatkan teman-teman yang ada di Singapura untuk lebih berhati-hati tentang loan shark ataupun pinjol. Iya, Miss. Sampai majikannya sekarang pindah rumah karena takut diancam rumahnya mau dibakar lah, mau di. Oke, siap. Jadi ini kita bisa tahu sedikit banyak pengalaman tentang Singapura. Ya, Miss. Oke. Sudah ya, Miss. Oke, terima kasih. Waktunya, Miss. Oke, I love you. Oh, cerita tentang Singapura. Nah, ini berbagi pengalaman ya, teman-teman ya. Kalian yang ada di Singapura, kalian yang ada di Korea, di Jepang, ini adalah bukan hanya curhatan tentang PIL-KB ataupun HRV saja ya. Saya harap ini bisa menjadi pengalaman-pengalaman kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Jika kalian ingin tahu apakah yang disampaikan mbaknya ini benar, boleh dibantah kok. Ini kan berdasarkan pengalaman dia. Dan mungkin pengalaman orang lain juga tidak sama. Yang ada di Jepang gimana? Oke, Singapura, Korea, Malaysia, Makau, bagaimana kabarnya Makau? Baik-baik saja Makau, kamu di sana. Dan juga yang ada Perancis tadi. Nek ke Perancis sih dadi nyonya ya arek iki, mosok gak kudu dadi nyonya. Nyonya iki paling lek dari kono-kono iki rada ado-ado keserimpet-serimpet itu. Benar gak sih? Walaupun saya menyaksikan kegaduhan orang-orang tentang nyonya bule, saya harap kita semua di cycle ini tidak termasuk ya. Jangan sampai kita terlalu mau dibodohin dengan media sosial, dengan saling menghujat satu sama lain. Oke, saya angkat nomor telepon ini dulu ya, teman-teman. Halo? Halo, selamat sore nih. Selamat sore, ada yang bisa dibantu, Mbak? Ini saya mau cerita nih.